Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Halimatus Sa'diyah di channel ini. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah ya teman-teman. Sebelumnya saya selalu menjelaskan tentang Al-Quran dan resapan saya terkait dengan ayat-ayat yang saya baca. Namun kali ini ada seri baru dari channel ini, yaitu tentang ulasan sekilas tentang sejarah-sejarah dari para tokoh. Nah nih, jadi saya tuh sering baca, dengar pendapat, kayak nonton YouTube gitu yang jelasin tentang kisah cucunya Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Hussein. Satu perspektif yang baru yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman semuanya, bahwasanya selama ini kita sering membayangkan Hasan dan Hussein itu adalah cucu Nabi SAW yang kecil, yang gimana ya, imut, gemes, ya suci gitu ya, namanya anak-anak, anak kecil, dan selalu dicintai oleh Nabi, selalu disayangi, selalu dipuja-puji oleh Nabi saat kecil. Ya, bagaimana seorang kakek kepada cucunya, begitulah pandangan kita melihat cucu Nabi yang dua itu. Nah, namun kita itu jarang bisa mengetahui bagaimana sih kelanjutan kehidupan kedua cucu Nabi. Seolah kita itu hanya mengetahui, ya gitu aja, Nabi meninggal, selesai, cucunya juga selesai ceritanya, nggak ada lagi lanjutan. Padahal teman-teman, kalau kita mau mengenal suatu tokoh, kita harus membedah tokoh itu mulai dari lahir sampai wafat. Why? Karena dari situ kita bisa mengenal tokoh itu dengan baik. Bayangkan kalau kita mengenal Nabi Muhammad hanya sampai masa kecilnya, tentu kita tidak akan mengetahui kiprah-kiprah dan pengaruh beliau yang terjadi saat ini. Dan itu sangat lucu ya teman-teman. Bahkan jika teman-teman menonton apapun, drama atau apapun, masa kecil itu tetap akan ditunjukkan masa besarnya. Walau hanya sekilas, tapi tetap ditunjukkan bagaimana mereka ketika besar, apakah sukses atau tidak. Nah, jadi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal dua tokoh ini saat di masa dewasanya, yaitu saat Nabi Muhammad telah tiada dan ayahnya juga telah tiada. Dan sebenarnya banyak cerita yang mengungkap hal tersebut. Dan satu lagi perspektif baru yang akan saya sampaikan adalah sering dikisahkan dan dikarakterkan bahwa keduanya memiliki karakter yang sangat berlawanan, di mana bahwasanya Hasan adalah orang yang penyayang, lembut, dan suka damai, sedangkan Hussein orangnya kritis dan keras, sehingga berani melawan dan melawan pemerintahan saat itu, yaitu Yazid. Dan saya sangat menyayangkan dengan begitu cepat para storyteller yang menceritakan tentang ini itu dengan cepat menjudge bahwasanya mereka memiliki karakter yang berbeda, padahal tidak menjelaskan bagaimana runut ceritanya. Begini teman-teman, kalau kita mau mengatakan karakter mereka betul-betul jauh berbeda, satu lembut, satu keras, satu cinta damai seperti kita bilang ya, yang satu itu kayak sifatnya adalah pragmatis, sedangkan yang satu lagi kayak koleris gitu ya. But kita nggak bisa dengan secepat itu menjudge sebelum kita bisa mencek satu persatu dari tindakan mereka. Hal yang paling sering disebutkan menjadi contoh dan tolak ukur dalam menentukan perbedaan karakter kedua orang itu adalah, yang pertama, Hasan melakukan perdamaian dengan Muawiyah, sedangkan Hussein melakukan perlawanan terhadap Yazid. Teman-teman, kalau kita tidak perlu jeli ya, yang pertama, mereka melakukan perlawanan terhadap orang yang yang belum tentu berlawanan gitu. Hasan melakukan perdamaian dengan Muawiyah, sedangkan Hussein melakukan perlawanan kepada anaknya, bukan kepada Muawiyahnya. So, berarti Hussein
tidak pernah melakukan perlawanan dalam artian membangkang ke pemerintahan Muawiyah. Karena mengapa begitu? Karena dia hanya melakukan perlawanan terhadap Yazid. Begitu juga kepada Hasan. Ia tidak melakukan perdamaian dengan Yazid karena dia telah meninggal. So, dari premis-premis yang kita kumpulkan, kita bisa simpulkan bahwasanya pernyataan yang menyatakan karakter mereka berbeda itu salah, karena hal tersebut ditempatkan pada kasus yang sangat berbeda, teman-teman. Dan bisa jadi karakter tersebut sebenarnya sama, tapi digambarkan seolah berbeda. Saya akan menjelaskan mengapa Hasan berdamai dengan Muawiyah. Hasan berdamai dengan Muawiyah karena Muawiyah menunjukkan keislaman secara zahir. Maksudnya, dia masih bersifat islami, tidak mabuk-mabukan, dan ya masih bisalah dikatakan pemimpin islami secara zahir begitu ya. Walaupun dia punya siasat-siasat di belakangnya yang sangat buruk. Dan selanjutnya, kalau Yazid itu berbeda banget. Dia langsung menunjukkan karakter asli dengan minum-minuman keras. Banyak hal, melakukan pembunuhan secara terang-terangan. Begitu teman-teman. Jadi dua karakter Muawiyah dan Yazid yang ditunjukkan kepada publik ini juga sangat berbeda. So, jika kamu seseorang, tak usahlah jadi pemimpin, pasti kamu akan menghadapi dua orang yang berbeda ini dengan cara yang berbeda, sekalipun memiliki tujuan yang sama untuk melawannya. Jadi teman-teman, sampai di sini aja dulu cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.